Saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita bermunajat kepada Allah, berdoa bersama. Ya, Yoniu, doanya pimpin ya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Untuk apa namanya, biar kita semangat ya, biar kita tegang. Mari kita bersantai-santai, berteriak dulu, stand up please, berdiri, sebentar. Selanjutnya, siap. Oke, alhamdulillah. Mari kita mulai kegiatan belajar mengajar. Hari ini tidak masuk siapa? Hari ini tidak masuk siapa? Alhamdulillahnya ya. Ya. Banyak yang tidak masuk. Coba saya absen. Baik, kita pelajarannya, materinya karena pertemuan perdana di kelas 10 ya, kelas 10 materinya PPKN. Paling kalian apa? PPKN di SD sudah, SMP sudah, paling ngomong tentang Pancasila. Pancasila mengakui paling gitu ya. Ya, di SMP sudah, di SD sudah. Namun kita akan mencoba untuk berbicara. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pandangan pendiri bangsa mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau membangun negara yang dibangun dulu apa ya, fondasi dulu. Fondasinya bukan berupa material, tapi berupa nilai-nilai dasar, berupa tentang aturan-aturan yang sifatnya sangat universal dan mendasar sekali. Nilai-nilai Pancasila sampai saat ini walaupun zaman berganti-ganti berubah-ubah, akan tetapi sampai saat ini terbukti Pancasila masih relevan, masih nyambung dengan situasi zaman. Menurut sejarah, ya, sebelum terbentuknya BPUPK ini, sebelum merancang undang-undang, ya, negara kita kan masih dijajah, ya, dijajah Jepang, ya. Jepang perang Pasifik dengan sekutu Amerika, ya. Pada tanggal 8 Desember itu, Jepang dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Kemerdekaan segera untuk membentuk panitia agar apa-apa saja yang dipersiapkan, melakukan penyelidikan, apa-apa yang perlu disiapkan itu sebuah negara yang merdeka. Ya. Tanggal 28 April dibentuklah yang namanya BPUPKI. Tanggal 29 sampai 1 Juni, ya, itu sidang pertama. Ya. Rajiman memberikan kesempatan kepada para tokoh-tokoh untuk memberikan pandangan tentang dasar negara yang akan dibentuk ini, negara yang dibentuk. Itu memberikan kesempatan kepada forum untuk menyampaikan pandangan-pandangannya tentang dasar negara yang akan kita bentuk, yaitu Indonesia. Ya. Soekarno, ya, bacanya Soekarno, itu ejaan kuno. Soekarno mengusulkan tentang adanya kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Itu usulan-usulan dari para founding fathers, pendiri bangsa. Bukan Pancadharma tapi Pancasila, yang artinya 5 sila. Panca artinya 5, sila adalah dasar. Ya, jadi Pancasila 5 dasar. Nah, sekarang tugas kelompok ya. Nanti kan sudah bentuk kelompok-kelompok ya, ini dia kelompok 1, 2, 3 ya. Tugasnya kelompok silakan dibuka buku paket halaman 14 ya, tentang kolaborasi buku paket itu. Kemudian kalian diskusikan per kelompok ya. Waktu saya berikan 10 menit untuk diskusi. Setelah itu presentasi ke depan. Perwakilan 3 orang untuk jadi moderator, notulen dan pemateri. Sekarang saya beri waktu 10 menit untuk
mengerjakan bisa menggunakan media bukunya, referensi buku juga bisa media internet atau HP untuk menggali informasi untuk menyelesaikan tugas ini. Ya. Waktunya 10 menit. Ya. 10 menit setelah itu maju perwakilan 2 orang. Sambil menentukan Oke, anak-anak, sekarang kita diskusi antar kelompok. Ini ada yang sudah presentasi di depan. Ya, sekarang memperhatikan kelompok yang ada di sini, dengarkan dan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno memiliki latar belakang yang kaya dalam merumuskan Pancasila. Beliau adalah seorang pemimpin nasionalis yang gigih dalam Indonesia. Sebagai presiden pertama Indonesia, Soekarno memiliki visi untuk menciptakan negara yang adil dan beradab. Rumusan dasar yang diusulkan: kebangsaan Indonesia atau nasional Indonesia. Setelah penjelasan tersebut, mungkin ada yang menanyakan, kami dari kelompok 1 akan membuka sesi tanya jawab. Nama saya Devi Lailatul Makfiro dari kelompok 2. Saya di sini akan mengajukan pertanyaan. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia? Untuk yang pertanyaan kedua, Saya Doni Wabranata Iksa ingin menanyakan tentang isi perumusan yang disampaikan oleh Soekarno. untuk pertanyaan ke-1 dan kedua kita tampung dulu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Moderator, saya. Iya. Tekan namanya. Saya adalah Monica Bukit dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi pemikiran para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan ke-1, ke-2, dan ke-3 akan dijawab oleh materi. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bisa diartikan sebagai tempat untuk menggali serta menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara. Untuk pertanyaan yang nomor 1, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Ya, terima kasih. Jawaban dari pertanyaan nomor 2, isi rumusan Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2, apakah sudah bisa diterima? Bisa. Lanjut ke jawaban yang pertanyaan ketiga. Jawaban pertanyaan nomor 3 yaitu persamaan pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara Indonesia adalah tujuan rumusan dasar negara sebagai dasar hukum bagi sistem pemerintahan dan negara Indonesia. Untuk jawaban pertanyaan nomor 3, apakah sudah bisa diterima kelompok 2? Bisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini kami dari kelompok 1 akan membuka sesi sanggahan. Kalau tidak ada, lanjut ke sesi kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan dari materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara dari kami kelompok 1 akan disampaikan oleh Notulen. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sekian penjelasan dari kami mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara.
Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tokoh perumusan Pancasila yang akan dijelaskan oleh Raka. Tokoh perumusan Pancasila, Insinyur Soekarno. Latar belakang Insinyur Soekarno adalah seorang pemimpin nasionalis Indonesia dan merupakan presiden pertama Indonesia. Ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Rumusan dasar yang diusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Baiklah, di sini saya akan membuka dua sesi pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Saya Dewi Triawardania ingin bertanya, apakah Pancasila masih relevan di zaman sekarang? Baiklah, di sini saya akan menampung dan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Nama saya Indra Wijaya dari kelompok 3. Kapan Ir Soekarno merumuskan Pancasila dan tanggal berapa? Baiklah, di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah Pancasila masih relevan di zaman sekarang? Jawabannya adalah iya, Pancasila masih sangat relevan di zaman sekarang. Meskipun Pancasila dirumuskan pada tahun 1945, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks kehidupan modern. Baik, dari jawaban yang pertama, apakah bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaan yang kedua di sini, kapan Insinyur Soekarno merumuskan Pancasila dan tanggal berapa? Insinyur Soekarno merumuskan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam. Baik, dari jawaban yang nomor 2, apakah bisa diterima? Bisa. Dan selanjutnya kami membuka sesi kesimpulan. Kesimpulan tentang perumusan Pancasila adalah perumusan yang merupakan hasil dari sidang BPUPKI yang berlangsung pada tahun 1945. Ir Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta adalah dua tokoh penting yang terlibat dalam perumusan ini. Pancasila diusulkan sebagai dasar negara Indonesia yang terdiri dari Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau habis? Ya, bukan begitu. Itu sebagai kegiatan belajar di rumah ya, kalian Alhamdulillah. bukan apa namanya di buku paket itu ya halaman 16 kalian kerjakan di rumah ya sebagai kegiatan belajar di rumah. Kemudian berikutnya minggu depan kelompok 3 ya Donio ya. Oke. Jadi kesimpulannya tadi presentasinya sudah bagus semua. Untuk berikutnya kemudian minggu depan ditingkatkan. Saya ini selamat belajar di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf ila qawmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama agar kegiatan hari ini dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa dipimpin Donio. Silakan. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dan tidak hadir siapa? Alhamdulillah. Hadir semua, Pak. Ya semuanya. Ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas
tentang perumusan Pancasila. Akan tetapi sebelum kita melakukan pelajaran, biar suasana tidak tegang lagi, kita berteriak-teriak lagi yel-yel SMK. Stand up please. Selamat siang. Siap. Luar biasa. Percaya diri. Membangun negeri. Saya SMK Negeri Jember. SMK bisa. Sekali lagi biar ingat. Ya. Selamat siang. Siap. Luar biasa. Percaya diri. Membangun negeri. Saya SMK Negeri Jember. SMK bisa. Oke, sit down please. Silakan nomor 7. Apa ya? Ingat kemarin tentang perumusan Pancasila bagaimana? Yang kalian tangkap, yang kalian pahami tentang perumusan Pancasila yang kita pelajari kemarin? Iya, itu proses penentuan nilai-nilai yang menjadikan dasar negara. Karena negara itu organisasi yang sangat besar. Manusianya kumpulannya banyak, wataknya berbeda-beda. Sampai sekarang bisa relevan dan walaupun zaman sudah berganti-ganti, akan tetapi tetap bisa dijadikan pedoman untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran ini bertujuan agar kita sebagai siswa paham dan kemudian mampu untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai negara. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar negara, fondasi ya. Bagaimana kemarin sebelum membuat rumah, yang dibuat adalah fondasinya dulu. Membuat negara seperti itu, sebelum dibuat negara, fondasinya yaitu dasar negara Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan sebagai pengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara. Fungsi Pancasila sebagai panduan nilai dan norma bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta menjadi dasar hukum dan pembuatan. Yang paling kedudukannya paling atas ya yaitu Pancasila, di bawahnya undang-undang. Undang-undang dalam membuatnya itu prosesnya juga harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman atau panduan. Kemudian di bawahnya lagi perda, peraturan daerah. Itu yang dimaksud sebagai pengatur kehidupan dan negara, pengatur negara di seluruh warga negara. Dasar berdirinya dan tegaknya negara, kemudian dasar kegiatan penyelenggara negara, dasar partisipasi warga negara, dan tegaknya negara tadi sudah dibahas ya. Dasar tegaknya, kemudian dasar kegiatan penyelenggara negara. Jadi penyelenggara negara baik itu di badan yudikatif, legislatif, di MPR, menteri, negara juga mau berpartisipasi peran mengisi pembangunan sebagai siswa, sebagai pedagang, sebagai pengusaha dan sebagainya. Pokok pikiran Pancasila itu ada pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa betul-betul diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, semua kegiatan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali berpedoman pada ajaran Tuhan. Insya Allah yang namanya sila 2 sampai 5 itu sudah dilaksanakan. Saling mengasihi dan mencintai, menyakiti orang lain, saudaranya. Kalau betul-betul sesuai dengan Pancasila, tidak ada korupsi, tidak ada perampokan dan lain sebagainya. Kemudian kerakyatan yang dipimpin, ya itu realisasi dari tiga tokoh tentang demokrasi dan mufakat, yaitu dipresentasikan dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, jadi berdasarkan mufakat musyawarah. Fungsi ideologi bagi bangsa Indonesia sebagai pedoman bagi individu, masyarakat atau bangsa untuk berpikir
melangkah dan bertindak. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara dan kehidupan warga negara. Ya. Negara yang besar, alhamdulillah sampai saat ini persatuan dan kesatuan bisa kita pertahankan ya, karena kita punya itu tadi Pancasila. Tujuan Pancasila sebagai ideologi, tujuan Pancasila sebagai ide gagasan, ya gagasan yang masuk akal, memperkuat kepribadian bangsa Indonesia agar terhindar dari ancaman dan gangguan kepribadian dan ideologi lain, memantapkan pengembangan dan penerusan jiwa, semangat dan nilai-nilai 45 kepada generasi muda. Tadi sudah minggu yang lalu sudah disampaikan tentang perumusan bagaimana sejarah perumusan Pancasila, itu juga penerusan jiwa dan semangat, ya nilai-nilai sejarah. Ya. Sampai di sini, any question? Ya. Bagaimana ideologi dapat menjadi panduan dalam mencapai tujuan sosial dan politik? Bagaimana ideologi dapat menjadi panduan dalam mencapai tujuan sosial? Ada yang mau menjawab? Bagaimana Pancasila menjadi ideologi, menjadi panduan dalam mewujudkan tujuan sosial? Ya, silakan. Hal ini membantu dalam pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanakan tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Mengambil dari kata ideologi, juga pandangan dan juga tujuan itu, sehingga apapun kegiatannya, program negara atau pemerintah, tujuan apapun harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dalam wujud tujuan sosial, ya, tujuan sosial interaksi dengan sesama. Bagaimana di sila Pancasila apa? Kemanusiaan, ya harus menjunjung nilai kemanusiaan. Ya. Fungsi identitas nasional sebagai penanda keberadaan atau eksistensi. Pedoman yaitu sebagai panduan berperilaku, ya, sebagai warga negara, anggota berperilaku pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya, harus perilakunya berpedoman pada nilai-nilai yang ada di Pancasila, tidak boleh menyimpang dari hukum yang sudah berlaku. Sekaligus justifikasi standar untuk menghakimi, untuk menegakkan hukum, ya, standar untuk menegakkan hukum. Nah, sekarang kalau tidak ada tugas kelompok, silakan hitung kelompoknya masing-masing, ya anggotanya 5. Silakan dibuka buku paket halaman 37-38. Ya. Ada soal-soal itu kalian kerjakan secara kelompok. Kalian kerjakan. Mana dasar negara menjadi landasan hidup bernegara ketika suatu negara tidak memenuhi dasar negara sebagai pedoman.
Tidak. Oke, silakan Infran maju ke depan. Ya, Agri. 3 orang perwakilan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian kedudukan Pancasila dan fungsinya. Akan dijelaskan oleh Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pancasila adalah sumber hukum dasar negara nasional. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia kita dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. tadi apakah ada yang dipertanyakan? Moderator, saya mau bertanya. Silakan. Kenalkan, nama saya Ania Rosidati dari kelompok 1 ingin bertanya. Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi sebagai asas persatuan dan kesatuan dalam. Moderator, saya mau bertanya. Setelah melalui pembahasan, Panitia 9 berhasil menyusun sebuah dokumen sejarah mengenai dasar negara RI yang disebut. Untuk pertanyaan akan kami tangguh dahulu. Jadi untuk sekarang pertanyaan terakhir atau nomor 3. Moderator, saya mau bertanya. Dalam kehidupan bernegara diperlukan pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan, di mana dasar negara menjadi landasan hidup bernegara. Ketika suatu negara tidak memiliki dasar negara sebagai pedoman, hal yang akan terjadi adalah. Baiklah, untuk pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab oleh pemateri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi sebagai asas persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah bisa diterima? Bisa. Lanjut pertanyaan nomor 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Setelah melalui pembahasan, Panitia 9 berhasil menyusun. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan dari penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang sangat interaktif sekali, luar biasa. Tadi sudah saling take and give, ya, saling menerima dan memberi. Ada bertanya sebagai identitas bangsa. Nah, ini harus mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai warga negara atau nanti sebagai pejabat. Pancasila harus mampu menjadikan mainstream, menjadikan pandangan hidup, bisa menentukan, mengarahkan tingkah laku kita, sehingga kita menjadi warga yang negara yang baik, bisa menjunjung. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai jumpa minggu depan. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.